Shalom, perkenalkan nama saya Hendang Florentina Brubrutu dari Priodipa semester 2. Di sini saya akan membahas tentang virus corona. Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan sehingga sedang akan pulih tanpa perlu dirawat dari rumah sakit. Gejala yang paling umum ialah demam, batuk kering, dan kelelahan. Yang gejala yang sedikit tidak umum yaitu rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis atau mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau pencium, ruam pada kulit atau berubahnya warna pada jari tangan atau jari kaki. Di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dan cara mengkonsumsi yang benar dan mudah dikonsumsi oleh masyarakat. Di sini kita melihat banyak kasus. Setiap hari menampilkan jumlah kasus baru yang diperoleh sejak hari sebelumnya. Ringkasan kasus total di Indonesia. Total kasus 3,37 juta, sembuh 2,33 juta, yang meninggal dunia ialah 92.311 jiwa. Waspada virus corona. Virus corona diduga berasal dari pasar makanan laut di kota Wuhan, Tiongkok, dan ditularkan dari hewan ke manusia. Gejala umumnya adalah demam, batuk, dan sukar bernafas. Segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat agar tetap sehat. Cara-cara ini wajib kalian terapkan. Yang pertama, makan makanan sehat. Yang kedua, lakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Jangan lupa istirahat. Yang keempat adalah berobat jika sakit. Cegahan virus corona serta gejala apa saja yang ditimbulkan. Yang pertama, pakai masker. Yang kedua, pakai sapu tangan ketika batuk atau bersin. Yang ketiga adalah cuci tangan. Yang keempat, periksa diri ke dokter apabila mengalami gejala. Cegah corona dengan GPS, gerakan pekerja sehat. Yang pertama, makan makanan dengan gizi seimbang. Yang kedua, olahraga teratur dan istirahat yang cukup. Yang ketiga, cuci tangan dengan sabun. Yang keempat, jaga kebersihan lingkungan. Yang kelima, tidak merokok. Yang keenam, gunakan masker, tisu, atau lengan atas untuk menutupi saat batuk. Yang ketujuh, minum air mineral 8 gelas per hari. Yang kedelapan, bila merasa demam dan sesak, segera ke rumah sakit. Yang kesembilan, jangan lupa berdoa. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, tidak menyebarkan berita bohong atau hoax. Yang kedua, hindari keramaian dan kontak dengan orang sakit. Yang ketiga, masak daging hingga matang. Yang keempat ialah cuci tangan dengan sabun. Yang kelima, gunakan masker jika sakit. Yang keenam ialah tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin. Yang ketujuh ialah jika sakit segera ke dokter. Pencegahan penularan wabah corona. Langkah mencuci tangan, yaitu yang pertama, gunakan sabun. Yang kedua, ratakan dengan kedua telapak tangan. Yang ketiga, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Yang keempat, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Yang kelima ialah gosok ibu jari kiri dan kanan secara bergantian. Yang keenam, bersihkan kuku tangan kiri dan kanan.
Yang ketujuh, gosok penggelangan tangan kiri dan kanan secara bergantian. Yang kedelapan, bilas tangan dengan air sampai bersih. Yang kesembilan, keringkan tangan dengan handuk atau tisu. Cara memakai masker yang benar. Masker menutupi hidung, mulut, dan dagu bagian yang berwarna pada posisi depan. Yang kedua, tekan sisi atas masker yang terbuat dari kawat agar bentuknya menyesuaikan hidung. Yang ketiga, ganti masker yang telah digunakan dengan hanya menyentuh tali masker. Beberapa hal yang harus kita konsumsi untuk masyarakat untuk menghindari virus corona yaitu sayuran. Sayuran adalah satu di antara makanan yang paling sehat yang ada di dunia. Sayuran kaya akan bergizi zat yang sangat baik untuk tubuh, seperti vitamin hingga kalori. Mengkonsumsinya secara rutin akan memberikan dampak yang bagus untuk tubuh. Jenis sayurnya yaitu asparagus. Asparagus adalah sayuran yang cukup populer di dunia barat. Sayuran ini rendah dalam karbohidrat dan kalori tetapi serat dengan vitamin K. Yang kedua adalah paprika. Paprika memiliki beberapa jenis dan warna termasuk merah, kuning, dan hijau. Paprika renyah dan manis, serta sumber antioksidan dan vitamin C yang sangat berguna bagi kesehatan tubuh. Yang kedua ialah dengan mengkonsumsi daging. Daging adalah satu di antara sumber protein yang sangat tinggi. Jika diolah secara tepat, daging merupakan jenis makanan yang sangat menyehatkan. Jenis-jenis daging yang dikonsumsi ialah salmon. Salmon adalah jenis ikan yang berlemak, yang sangat populer karena rasanya yang sangat enak dan mengandung nutrisi yang tinggi, termasuk protein dan asam lemak omega 3. Salmon juga mengandung beberapa vitamin D yang sangat bagus untuk kekebalan tubuh. Yang kedua ialah ikan sarden. Sarden ikan kecil dan berminyak, termasuk makanan paling bergizi yang bisa Anda santap. Salmon memiliki jumlah besar nutrisi yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah daging sapi tanpa lemak. Jenis daging ini satu di antara sumber protein terbaik yang ada dan serat zat besi. Memilih daging yang sedikit lemak cukup baik dan jika Anda sedang melakukan diet rendah karbohidrat. Yang keempat adalah dada ayam. Dada ayam sangat rendah lemak dan kalori, tetapi sangat tinggi protein. Jenis daging ini adalah sumber nutrisi yang bagus. Bagian dada juga merupakan bagian ayam yang paling sehat. Yang ketiga ialah buah-buahan. Buah-buahan banyak menjadi favorit karena buah-buahan sudah dikenal kaya akan vitamin. Ada beberapa jenis buah-buahan yaitu apel. Apel kaya serat vitamin C dan banyak antioksidan. Apel dapat dijadikan cemilan sempurna jika merasa lapar di antara waktu makan. Yang kedua ialah alpukat. Alpukat berada dari kebanyakan buah karena serat lemak sehat bukan karbohidrat, tetapi hanya bentuknya yang lembut dan seperti krim dan enak, tapi juga tinggi serat, kalium dan vitamin C. Yang ketiga ialah jeruk. Jeruk terkenal karena kandungan vitamin C, terlebih lagi jeruk kaya akan serat dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Yang ketiga selanjutnya adalah blueberry. Blueberry tidak hanya lezat tetapi juga di antara sumber antioksidan paling kuat di dunia. Buah ini bisa disajikan secara cemilan atau makanan pencuci mulut. Selanjutnya ialah pisang. Pisang satu di antara sumber kalium terbaik di dunia. Vitamin tinggi B6 dan serat juga sangat mudah untuk ditemukan. Selanjutnya ialah stroberi. Stroberi sangat bergizi dan rendah karbohidrat dan kalori sehingga makannya akan meningkatkan kesehatan dan stamina pada tubuh kita. Selanjutnya ialah kacang-kacangan.
Banyak kacang-kacangan yang di dalam berbentuk masakan dan menyengatkan bagi tubuh. Jenis-jenis macangan yaitu kacang macadamia. Kacang macadamia adalah cemilan enak. Kacang ini memiliki kandungan lemak dan tak jenuh tunggal dan lebih rendah asam lemak omega 6 daripada kebanyakan kacang lainnya. Yang kedua adalah kacang kenari. Kacang kenari sangat bergizi dan syarat dengan serat dan vitaminnya dan mineral. Yang pertama ialah jahe merah. Jahe merah selain ampuh dalam melegakan tenggorokan dan sistem pernapasan. Beberapa kandungan dalam jahe diklaim ampuh dalam membantu dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Tanaman herbal yang satu ini memiliki kandungan senyawa aktif gingerol yang bisa mencegah virus corona. Yang kedua ialah kunyit. Kunyit merupakan salah satu tanaman herbal yang kerap dijadikan sebagai bahan pewarna alami dan tampilan khasnya yang berwarna kuning. Kunyit mengandung tinggi antioksidan dan kurkumin pada kunyit, mampu meningkatkan daya tahan tubuh guna dan membantu mencegah virus corona. Selanjutnya ialah kencur. Kencur merupakan salah satu tanaman herbal yang berguna untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, hampir sama dengan jahe. Kencur juga mampu membuat sistem pernapasan agar dapat melakukan fungsinya dengan baik. Berkaitan dengan hal tersebut, kencur bekerja dengan meningkatkan sel-sel spleen dan proteonal yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas pada tubuh. Yang terakhir adalah cengkeh. Cengkeh dipercayai sebagai tanaman herbal yang memiliki sejuta manfaat. Selain kerap kali digunakan sebagai bumbu pelengkap masakan, cengkeh ternyata mampu membantu meningkatkan imunitas tubuh. Kencur pada bunga dan cengkeh disinyalir mengandung senyawa yang dapat meningkatkan jumlah sel darah serta ampuh dalam membersihkan racun berbahaya dalam tubuh. Selanjutnya yaitu yang harus ada di tas untuk mencegah corona yaitu tisu basah. Yang kedua tisu kering. Yang ketiga peralatan makanan pribadi. Yang keempat hand sanitizer. Yang kelima masker. Yang keenam cemilan sehat. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Baik, sampai di sini presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang berkenan di hati Anda, saya minta maaf. Dan saya ucapkan selamat dan jaga kesehatan kita dimanapun kita berada. Shalom.